Ya, selamat pagi, salam. Silahkan dengan laporan Anda. Ya, Samar Ayah dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak ini masih terpantau normal. Belum terlihat adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang signifikan begitu untuk menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik di masa angkutan Lebaran 2026 ini. Karena memang berdasarkan informasi terakhir yang kami dapatkan dari pihak ASDP, ini menyebut bahwa data per kemarin selama kurun waktu 24 jam terakhir, ini sudah ada lebih dari 11.566 kendaraan yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan perjalanan mudik. Tentu jumlah ini menurun, Samar Ayah dan juga pemirsa, jika dibandingkan dengan periode tahun lalu, ya bahkan turunnya ini besarnya 20,7%. Kita akan coba untuk berbincang bersama dengan salah satu pemudik ya, mungkin di sini sedang menunggu. Halo, selamat pagi Bapak, dengan Bapak siapa namanya? Dengan Pak Yudison. Pak Yudison. Ya. Ini dari mana, terus tujuannya ini dalam rangka mudik apa gimana, dan kalau misal tujuannya mudik ini mau kemana Pak? Dari Bintaro mudiknya ke Padang Kota. Ya. Oke, Pak, ini kenapa Pak alasannya Pak lebih milih berangkat lebih awal nih dibanding nanti berangkatnya nih? Supaya enggak terlalu macet. Kan bisa bahaya juga kalau macet ya kan, sama anak-anak ya kan. Oke. Ini sudah tiap tahun rutin mudik Pak, apa sudah berapa tahun nggak mudik nih? Ini kalau tiap tahun pulang mudik ya. Perbandingannya gimana Pak kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu nih untuk di Pelabuhan Merak ini? Kalau melihat di Pelabuhan Merak untuk sementara ini ya lancar. Kalau saya kan pulang duluan ya kan, dilancar ya kan. Berarti tiap tahun emang selalu lancar terus ya Pak ya? Ya alhamdulillah lancar ya. Untuk channelnya. Oke. Untuk arus baliknya nanti Pak rencananya pulang di tanggal berapa? Mungkin di sekitar tanggal 27 ya. 27, oh, berarti udah mulai mencapai arus balik juga deh. Alasannya kenapa nih Pak milih di tanggal itu Pak? Nggak terlalu macet juga ya kan. Kalau bulan tanggal 25 itu kan macet juga itu. Oke. Makanya dikurangin ya kan. Oke. Kalau kita boleh tahu Pak, tadi dari Bintaro ke sini sudah mulai ada ketersendatan lalu lintas. Untuk kemacetan sendiri apa gimana tadi? Lancar ya. Lancar ya? Iya. Oke, siap. Soalnya kan kita berangkat habis subuh, jadi lancar alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih Pak Yudison informasinya. Nah, itu dia Samar Ayah dan juga pemirsa, bincang kami bersama dengan salah satu pemudik yang memang hendak menuju ke Kota Padang. Memang kalau kita perhatikan di sini di belakang saya, ini memang sudah ada dari antrian sejumlah kendaraan yang rencananya sesaat lagi ini akan menaiki kapal yang mereka sudah pesan begitu untuk pemesanan tiketnya beberapa waktu yang lalu. Karena memang seperti informasi yang kami dapatkan dari pihak ASDP, ini mayoritas pemudik lebih memilih waktu perjalanan mudiknya terutama pada waktu gelap. Karena pada waktu gelap mereka memang sengaja untuk melakukan perjalanan mudik untuk menghindari panas terik matahari. Karena kalau kita lihat Ayah, Camar dan juga pemirsa, pada hari kemarin ini cuaca terik panas sekali ya di Pelabuhan Merak ini. Bahkan kemarin ini cuaca tembus sampai 32 derajat Celcius. Namun bisa dirasakan oleh sejumlah warga, bahkan cuacanya atau suhunya ini mencapai 36 derajat Celcius, yang menyebabkan inilah masyarakat pada akhirnya memilih waktu perjalanan mudiknya pada waktu gelap agar mereka juga bisa beristirahat dengan nyenyak begitu ketika pada waktu gelap. Dibandingkan pada waktu siang hari, memang cuacanya sangat panas sekali di Pelabuhan Merak Banten ini. Karena memang seperti informasi yang kami dapatkan juga dari pihak ASDP yang menilai bahwa untuk puncak arus mudik sendiri di Pelabuhan Merak ini baru akan terjadi pada tanggal 17 dan juga 18 Maret mendatang, yang memang ini juga harus diwanti-wanti nih oleh para pemudik nantinya, Camar, Ayah dan juga pemirsa yang akan melakukan perjalanan mudik. Ini bisa mengatur kembali waktu perjalanannya agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas. Karena memang dari PT ASDP sendiri nantinya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas seperti delay system dan juga single ticket, yang ini baru pertama kali dilakukan pada tahun ini, di mana nantinya delay system ini sejatinya memang sudah diberlakukan selama beberapa tahun terakhir. Tapi delay system ini nantinya juga akan ada buffer zone ataupun juga nantinya akan ada di titik-titik tertentu
itu mobil ataupun juga kendaraan-kendaraan pribadi milik para pemudik akan ditempatkan di titik-titik yang memang sudah ditentukan agar nantinya tidak terjadi adanya ketersendatan. Kemudian juga nantinya baru yang akan dilakukan adalah terkait dengan single ticket, di mana single ticket ini ada penyetaraan harga antara dermaga eksekutif dan juga dermaga reguler begitu. Ini harga tarifnya ini sama sehingga masyarakat ini bisa memasuki ke dermaga eksekutif dengan harga reguler. Kemudian ini yang menjadi nantinya bisa menurunkan dari traffic ataupun juga penurunan dari kemacetan yang ada di Pelabuhan Merak ini. Camar, Ayah. Baik, terima kasih rekan Salam Rahmat yang tadi melaporkan bahwasanya di Pelabuhan Merak ini sudah mulai terlihat ya di belakang Salam. Ini antrian kendaraan dan akan lebih ramai pada malam hari. Terima kasih rekan Salam, selamat bertugas kembali. Tetap hati-hati. Ya, pemirsa, sementara itu pada mudik 2026, jalur tol Trans Jawa masih menjadi pilihan utama pemudik yang berangkat dari Jakarta menuju kota-kota favorit. Ya, berikut daftar tarif tol Trans Jawa golongan 1 pada bulan Maret. Pertama, tarif tol pada golongan 1 Jakarta menuju kota Semarang, gerbang tol Kali Kangkung sebesar Rp467.500. Kedua, Jakarta menuju kota Solo, gerbang tol Kolomandu, dikenakan tarif tol sebesar Rp565.500. Selanjutnya, Jakarta menuju kota Jogja, gerbang tol Prambanan, dikenakan tarif tol sebesar Rp622.500. Dan terakhir, Jakarta menuju kota Surabaya, gerbang tol Warugunung, dikenakan tarif tol Rp986.500. Pemirsa, di Jalan Arteri Kalimalang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai ramai dilintasi pemudik motor. Ya, pagi ini Jalan Raya Imam Bonjol, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi lalu lintas terpantau tersendat karena ramainya pemudik motor yang akan menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Volume kendaraan semakin meningkat karena pemudik motor melintas bersamaan dengan warga yang masih berangkat bekerja di akhir pekan. Jalan Imam Bonjol adalah jalan utama yang menghubungkan Bekasi ke jalur mudik di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ribuan kendaraan pemudik terus melintas di tol Jakarta Cikampek dari arah Jakarta menuju sejumlah daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kepadatan kendaraan pemudik bahkan sudah terjadi sejak tadi malam. Pada sejumlah titik, pemirsa, arus lalu lintas terpantau padat namun masih bergerak perlahan. Untuk mengurangi potensi kemacetan, Satlantas Polres Karawang bersama Jasa Marga menyiapkan skema rekayasa lalu lintas. Salah satunya penerapan kontraflow, satu lajur dari kilometer 54,200 hingga kilometer 70. Rekayasa lalu lintas akan diberlakukan secara situasional. Ya, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di Cikatawa ada rekan Nata Arman, pemirsa, yang akan melaporkan langsung untuk Anda. Ya, selamat pagi Nata, silahkan dengan laporan Anda. Baik, selamat pagi Camar, Ayah, dan juga pemirsa. Dapat kami sampaikan terkait dengan situasi di gerbang tol Cikampek Utama pada pagi hari ini cenderung masih ramai lancar. Meskipun data menunjukkan sudah mengalami lonjakan volume kendaraan dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk data per tadi pagi sekitar pukul 5 tercatat ada 28.000 lebih kendaraan yang sudah menuju ke kawasan tol Trans Jawa. Kemudian juga berbagai persiapan juga sudah dipersiapkan dari pihak polisian seperti rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah. Untuk sistem kontraflow sendiri ini sudah dipasang barrier untuk nantinya ketika memang situasinya sudah mulai padat lalu lintas mengarah ke arah Jawa, ini akan diberlakukan secara sepenggal. Kemudian apabila semakin parah akan diberlakukan secara nasional atau sampai dengan gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian dapat kami sampaikan juga bahwa untuk puncak arus mudik sendiri ini berlangsung mulai pada hari ini sampai dengan tanggal 17 diprediksinya. Kemudian untuk arus balik sendiri ini akan berlangsung pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Maret 2026. Kemudian
pengaruh dari lonjakan volume kendaraan juga dipengaruhi dari banyaknya perusahaan-perusahaan yang sudah mulai memperlakukan cuti hari raya secara bersamaan, sehingga inilah yang dimanfaatkan momentum untuk mudik ke kampung halaman untuk merayakan hari kemenangan bersama dengan keluarga di kampung halaman. Selain itu juga dapat kami sampaikan bahwa untuk dalam masa mudik Lebaran 2026, pihak Jasa Marga juga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% tentunya. Ini berlaku mulai hari ini tanggal 15 sampai dengan tanggal 16 untuk arus mudik, kemudian untuk arus balik mulai tanggal 25 sampai dengan tanggal 27 2026. Kemudian bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju kampung halamannya, diperhatikan juga dari kondisi fisik, pastikan kondisi fisik Anda ini prima. Kemudian kendaraan juga mulai dari bannya, kemudian dari pengereman, karena beberapa kasus ini ketika pagi hari ini cerah, kemudian cuacanya siang hari cerah, tidak menutup kemungkinan bahwa sore hari ini bisa saja potensi turun hujan, sehingga jalur ini bisa menjadi licin, sehingga apabila kendaraan tidak dalam kondisi yang prima, ini tentunya sangat berbahaya. Kemudian jaga jarak kecepatan dan juga jarak pandang, karena memang untuk tadi sendiri pada pukul 6 sempat terjadi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 71 akibat microslip. Sehingga jika memang Anda sudah merasa mulai lelah akibat berkendara lebih dari 4 jam, karena idealnya memang untuk berkendara sendiri 4 jam. Ketika sudah lebih dari 4 jam, disarankan untuk istirahat di rest area yang sudah disiapkan. Namun dengan durasi 30 menit agar nantinya bisa bergantian dengan kendaraan-kendaraan lainnya untuk melakukan istirahat agar tidak mengular ataupun banyaknya masyarakat yang tidak kebagian menggunakan bahu jalan. Tentunya ini berpotensi menimbulkan kemacetan juga. Selain itu, jika Anda memang tidak kebagian istirahat di rest area, Anda bisa keluar dari pintu tol terdekat untuk mengarah ke jalur arteri, yang tentunya di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang disediakan, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta ataupun relawan yang bisa dimanfaatkan Anda untuk sekedar istirahat sejenak. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Camar dan Ayah. Baik, Nata, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan tunggu untuk informasi arus mudik berikutnya di Cikatama. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, proses evakuasi 2 karyawan PT Freeport Indonesia yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata berlangsung dramatis. Ya, tim gabungan Satgas Operasi Damai Kartens terlibat baku tembak dengan KKB saat mengevakuasi korban. Penembakan berulang kali rekan-rekan. Sementara katanya ketembakan tapi... Proses evakuasi 2 karyawan PT Freeport Indonesia yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata berlangsung tegang di area tambang terbuka Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Personel gabungan Satgas Operasi Damai Kartens bersama Satreskrim Polres Mimika yang menuju lokasi kejadian mendapatkan gangguan tembakan dari arah perbukitan di sekitar area tambang. Meski menghadapi ancaman keamanan, tim di lapangan tetap memprioritaskan penyelamatan korban yang saat itu masih dalam kondisi hidup. Kedua korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju Rumah Sakit SOS 68 Tembagapura untuk menjalani penanganan darurat. Namun setelah melalui pemeriksaan tim medis, salah satu korban, yakni Simpson Mulia, 48 tahun dinyatakan meninggal dunia pada pukul 10:31 waktu Indonesia Timur. Korban diketahui mengalami luka tembak yang masuk dari bagian bawah telinga kanan dan menembus keluar di bagian bawah telinga kiri. Peristiwa penembakan terjadi saat korban bersama rekannya baru saja menyelesaikan pekerjaan survei di area tersebut. Korban saat itu berada di bagian belakang kendaraan pickup untuk merapikan perlengkapan kerja ketika tiba-tiba saja terdengar 2 kali letusan senjata dari arah yang belum bisa dipastikan. Bersama tim medis langsung merespon ke lokasi kejadian dan mana tim mendapatkan perlawanan kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata yang ada di atas bukit. Jadi karena prioritas kita menyelamatkan korban, karena kondisi pada saat itu korban masih hidup, bagaimana caranya agar korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun akhirnya pada pukul 10.31 Indonesia Timur, korban dinyatakan meninggal dunia. Dan kemarin setelah menjalani pemusyawaratan jenazah, korban sudah diterbangkan ke
Jakarta. Yuna selanjutnya dibawa ke rumah duka yang ada di Bandung. Dari Tembagapura, Papua Tengah, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, pemirsa, serahkan uang rampasan negara sebanyak 530 miliar rupiah dari tindak pidana pencucian uang judi online. Ya, uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online dengan terpidana Oi Hengki Wiryo. Kejaksaan Negeri Jakarta Barat memamerkan tumpukan uang dengan total nilai 530 miliar rupiah. Uang tersebut dirampas dari tindak pidana perjudian online oleh terpidana bernama Oi Hengki Wiryo. Terpidana Oi Hengki Wiryo mengelola belasan situs judi online dengan menggunakan sejumlah modus demi mengelabui aparat dalam melakukan pelacakan. Asal-usul sumber uang hasil tindak pidana perjudian, kemudian setelah uang hasil kejahatan judi online ditempatkan, dilakukan penggunaan untuk melakukan pembelian aset berupa obligasi, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian kami telah melakukan penyitaan pada 22 bank ya, dengan nilai nominal 253 miliar sekian, kemudian melalui surat berharga negara SBN 276 miliar sekian, dan akhirnya para bapak ibu sekalian menyaksikan langsung uang tersebut ada di depan dan kita akan serahkan kepada negara. Seluruh uang tersebut diserahkan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan untuk kemudian disampaikan ke kas negara sebagai penerimaan bukan dari pajak. Penyetoran uang rampasan negara dan denda perkara berasal dari penanganan perkara atas nama terpidana Oi Hengki Wiryo yang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 Februari 2026 telah diputus secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pencucian uang sebagaimana pasal 607 ayat 1 KUHP Nasional dengan tindak pidana asal berupa tindak pidana penjudian online. Jumlah yang tersebut berasal dari uang yang dirampas negara sebesar tersebut dari berbagai rekening bank yang diduga berasal dari tindak pidana perjudian online dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, uang tersebut akan kami setorkan ke dalam kas negara melalui Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, PBB menyebut aksi penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai tindakan pengecut. Ya, sementara Komisi 3 DPR meminta polisi mengusut kasus yang menimpa Andri dan menangkap para pelaku. Kasus penyiraman air keras yang dialami aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus memantik kemarahan banyak pihak. Selain dikecam berbagai elemen masyarakat sipil, kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau ONCHR juga turut bersuara. Diunggah di akun media sosial, PBB menyebut sangat prihatin atas serangan yang dialami Andri Yunus. PBB bahkan menyebutnya sebagai tindakan pengecut. PBB juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap pembela HAM. Dukungan juga disampaikan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman. Selain mengecam aksi penyerangan, politisi Partai Gerindra itu juga meminta polisi untuk mengusutnya hingga menangkap pelaku. Kami sudah berkomunikasi dengan Kapolda Metro Jaya dan meminta agar kepolisian bergerak cepat mengusut kasus ini dan menangkap para pelakunya. Kita tidak boleh mentolerir segala bentuk kekerasan kepada warga negara. Apapun bentuk perbedaan pendapat harusnya tidak boleh direspon dengan kekerasan dan premanisme. Kamis malam, aktivis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras Andri Yunus disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Malam itu saat Andri hendak pulang dari kantor YLBHI, tiba-tiba saja di Jalan Salemba ia dicegat pengendara motor dan langsung menyiramnya dengan air keras.
Akibatnya Andri mengalami luka bakar hingga 24%. Polisi berjanji akan menangani kasus yang menimpa Andri secara profesional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Today bersama saya Camar Heda dan Ayah Nufus. Ratusan warga di Purbalingga antusias mengantre untuk mendapatkan baju lebaran gratis. Ya, tak hanya itu pemirsa, warga juga mendapatkan sembako gratis. Ratusan warga mengantre di halaman kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Ratusan warga saling berdesakan untuk mendapatkan baju lebaran sesuai keinginan yang akan dipakai saat Hari Raya Idul Fitri. Tak ada syarat apapun untuk bisa mendapatkan baju lebaran gratis. Warga cukup datang dan mengantre dan bebas memilih satu setel baju lebaran dan paket sembako dan sayuran gratis. Warga sangat gembira dengan digelarnya bazar gratis yang digelar kantor Kementerian Agama Purbalingga. Sayuran, baju, sama sembako. Bayar apa enggak? Gratis. Semuanya gratis. Waduh. Rencananya buat apa aja ini, Bu? Kayak sayuran. Masak ini. Lebaran. Bajunya buat lebaran. Kita menghadirkan sesuatu yang bermakna bagi masyarakat, sembako. Kenapa kita tidak nyun sewu tebus murah atau apapun, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Pak Asisten, ini bagian dari tabungan kita. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan paket sembako dan baju lebaran yang disediakan ludes tak tersisa. Panitia berharap pembagian baju lebaran gratis ini akan meringankan beban warga pada Hari Raya Idul Fitri. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Erdi Purwanto, iNews melaporkan.